kemarin lu kenapa marah-marah? Lu bilang ada frugal living sesat. Frugal living ini kan catchy ya, Ya. secara buzzword dia tuh catchy. Banyak orang jadi, oh ya gue frugal kok, gue frugal. Karena catchy mungkin jadi banyak orang yang menggunakan untuk kepentingan dia gaining follower lah, tanpa belum mengerti apa sebenarnya tujuan dibalik orang hidup frugal, tujuan dibalik adanya FIRE ini. Yang nggak sesat apa sih? Menurut gue, frugal living itu kita cermat. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan episode kali ini gue kedatangan teman gue yang baru pulang dari Jepang. Asik. Hai. Samuel Ray, apa kabar bro? Baik, Dri. Apa kabar Paga- teman-teman? Thank you ya, Ya. udah diundang lagi. Thank you bro udah datang, seorang pakar frugal living. Masih ngomongin ya kita ya. Frugal, ya kan Viral lagi ya belakangan. brandingan lu itu kan, frugal living. Betul. FIRE apa? Financial independence, retire early. Retail early. Itu kan brandingan lu. Terus kemarin lu kenapa marah-marah? Lu bilang ada frugal living sesat. Nggak marah dong, kan rekamnya sambil senyum kan. Iya, tapi frugal living sesat aja tuh udah sebuah statement lu tuh nggak setuju. Iya, jadi frugal living ini kan catchy ya. Ya. Secara buzzword dia tuh catchy. Banyak orang jadi, oh ya gue frugal kok, gue frugal gitu. Emang catchy. Secara keyword bagus ya. Lumayan banyak lah yang Jadi sebut. judulnya harus pakai frugal living Ya gede-gede. mungkin. Klarifikasi frugal living sesat gitu. Karena catchy mungkin jadi banyak orang yang menggunakan untuk kepentingan dia gaining follower lah, tanpa belum mengerti apa sebenarnya tujuan dibalik orang hidup frugal, tujuan dibalik adanya FIRE ini gitu. Jadi yang kemarin bukan marah-marah, cuman ya kita mengedukasi masyarakat, meluruskan yang kurang lurus. Gitu. Tapi kayaknya lebih ramai yang sesat tuh. Ya lebih besar, ya sudahlah. Kemarin yang sesat apa aja? Kayak ada beberapa lah bro, nggak cuma satu ya yang gue lihat. Iya, kayaknya yang paling besar kan yang satu itu kan, yang dia bilang apa tuh? Gue nih frugal tapi contohnya gue setahun nggak beli skincare gitu. frugal. Iya itu Tapi ada yang itu. ternyata dibeliin temennya. Beliin temennya. Terus gue ini hemat loh, makan di luar nggak pernah bayar karena gue dibayarin teman gue. Gitu. Ada juga yang ini ya, yang dia Yang mana sengaja ngedate sama banyak orang biar tiap hari dibayarin yang... Ini orangnya sama. gue nggak tahu ini orang yang sama atau enggak. Oh, oke. Ada yang begitu ya. Ada yang kayak gitu juga. Terus ngakunya frugal living gitu Ngakuin kan. frugal living. Jadi intinya emang dia itu lebih kayak parasit sih. Nah, parasitnya itu yang jangan lah ya. Gitu. Jadi gini, kalau misalnya frugal living kan, gue sebenarnya juga sempet ngobrol sama lo, tapi waktu itu cuma sekilas doang ya. Kan banyak orang bilang frugal living itu hidup irit, Iya. hemat, pelit juga. Iya. Ya. Tapi yang nggak sesat apa sih? Menurut gue, frugal living itu kita cermat. Jadi irit dan hemat itu jadi bagian dari kita mencermati gaya hidup kita. Jadi misalkan kita punya pilihan untuk bawa bekal sendiri atau kita makan di mall di bawah kantor. Kalau kita cermat, kita akan berpikir mungkin, mau yang mall di bawah kantor itu saya sisihkan buat weekend aja deh, buat sama keluarga, buat ngajak anak gue makan. Oh, ada restoran barbecue Jepang nih, Korean barbecue, kayak seru kalau bawa anak gue. Gitu. Kenapa tidak setiap hari makan Korean barbecue? Karena lama-lama kan rasa manfaat enaknya itu kan hilang kan. Kalau lu makan terus sesuatu yang enak, lama-lama kan jadi biasa. Ya betul ya. Dan panas dalam juga sih. Dan panas Setiap dalam hari. juga. Ngomong-ngomong soal panas dalam, suara gue lagi agak begini ya guys, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Itu jadi- gue edit jadi... Bisa ya? Saya namanya jadi cemprengnya chipmunk gitu. Nah, tadi mau ngomong apa jadi lupa. Nah, cermatnya itu adalah ketika lu memilih untuk gue nggak dulu selama weekday. Yang penting gue kenyang. Jadi yang penting gue kenyang, penting gue sehat dan tidak menyusahkan orang lain. Ya kan, bukan minta ditraktir, tapi misalkan kita meal prep nih, kita Sabtu Minggu kita masak di rumah, taruh di freezer, taruh di kulkas, nanti begitu harinya kita perlu makanannya kita panasin. Misalkan ada yang caranya kayak gitu. Kalau zaman dulu kan pernah ada, bukan zaman dulu banget sih, Marie Kondo. Ya, Marie Kondo. Marie Kondo kan terkenal dengan
Lo harus punya apa ya, grateful ya ke barang-barang yang lo miliki gitu. Nah, jadi pada saat gue juga merasa sama ketika kita belanja, kita spending uang, gue kepengen coba terapin mindset yang sama tuh dari Marie Kondo tuh. Kita sudah eh, merasakan manfaatnya secara penuh atau belum? Kan kadang-kadang kita kayak take for granted gitu ya. Tiap hari naik taksi atau tiap hari ya udahlah, biar cepet beli aja di luar gitu. Kayak tadi nih gue beli kopi gitu di luar di bawah itu. Gue udah sebenarnya tadi juga nggak melihat harganya 38.000 gitu di bawah. Gue tadi juga sebenarnya ini tidak frugal sekali nih gitu. Tadi ini contoh yang salah nih. Tapi kadang-kadang kan kita kepengen gitu ya. Udahlah dingin di luar, gue pengen yang hangat-hangat, gue beli kopi. Nah, kalau frugal living yang kita mencermati itu ya kita benar-benar coba mengerti manfaat dari setiap hal-hal yang kita konsumsi, benda-benda yang kita beli gitu. Jadi kalau bisa ya sebisa mungkin semua spending tuh dipikirin lah gitu. Ujungnya kita beli buat apa. Berarti ini berlakunya untuk hal-hal yang konsumtif kah atau gimana? Bisa juga berlaku juga untuk misalkan rumah juga. Choice sebenarnya konsumtif produktif intinya uang keluar masuk sih. Kita mikirin pembukuan kita di keluarga. Ada uang keluar masuk itu kita pikirkan manfaatnya ini sesuai nggak dengan apa yang saya nikmati dalam hidup. Kita mungkin berpikir lihat teman-teman yang apa ya contohnya ya, keluar negeri misalkan, akhir tahun keluar negeri gitu kan, wah asik ya kalau lihat di Instagram teman-teman ada keluar negeri, tapi sudah mampukah kita? Pertama-tama kan gitu kan. Kalau misalkan kita belum mampu terus maksain, kan pulangnya jadi ada cicilan kartu kredit, ada apa? Mungkin pasutri jadi ribut soal keuangan karena sebenarnya belum mampu tapi maksain gitu. Bagaimana kalau memang belum mampu keluar negeri, kita wisata dalam negeri dulu yang mungkin lebih terjangkau, kan sama aja, senangnya sama gitu. Terus kalau misalkan tempat tinggal gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman yang mungkin tinggal di klaster atau tinggal di apartemen, bukannya salah ya tinggal di dalam klaster dan apartemen, tapi maksudnya kadang-kadang kalau kita bisa tinggal di kampung dengan tanah yang lebih luas dan apa namanya dapat landed house gitu, di dalamnya kita bisa bangun rumah yang lebih nyaman buat kita, kenapa enggak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan bilang tanah di kampung lebih bagus dari tanah klaster, bukan, cuman maksud gua kita kadang tuh spending tanpa memikirkan bener nggak sih gue mau ini gitu, bener nggak sih ini akan add value ke hidup gue, atau gue cuman ngikut-ngikut orang doang karena semua orang beli rumah di sini gue beli, karena semua orang beli mobil jenis ini gue beli gitu. Nah itu yang kita di gaya hidup frugal di FIRE movement itu pengen hindari. Tujuannya apa sebenarnya? Nah tujuan akhir ini yang juga kadang lupa dibicarakan. Tujuannya adalah si FIRE ini, Financial Independence, Retire Early. Jadi asalnya dari Amerika Serikat, banyak teman-teman di FIRE movement ini retire di usia yang sangat muda sekali. Salah satu yang terkenal tuh Mr. Money Mustache. Ini bukan nama asli ya, nama blognya ya. Di umur 27 tahun, dia bisa bebas finansial, dia retire dari pekerjaannya sebagai software engineer. Gitu. Dan banyak macam lainnya. Ada yang pasangan suami istri, PNS, mereka kerja PNS di Singapura. Ada yang kami kenal pribadi, ini pasangan suami istri dari yang tadi dari Amerika ya, yang PNS dari Amerika, yang kami kenal pribadi ini orang Singapura. Mereka sudah retire juga di usia 40 tahun. Jadi sebenarnya FIRE ini juga kalau kita lihat frugal living itu ada tujuannya, kita membeli kebebasan finansial dengan kita berhemat gitu. Kita bisa bebas finansial lebih awal. Supaya apa? Supaya sebenarnya tujuan akhirnya work becomes optional. Work becomes optional. Kalau kita sekarang kerja masih bersama orang lain, kita masih out of necessity, kita bekerja, artinya kan kalau gue nggak kerja bulan depan gue nggak makan, gitu kan. Nah dengan kita hidup frugal, dengan kita mengejar FIRE, sebenarnya ini ada opsi lain loh yang teman-teman bisa pursue setelah teman-teman menstabilkan keuangan, teman-teman coba punya tabungan, coba mengatur keuangan, dan pasang target kira-kira di usia berapa mau retire, dengan spending yang berapa, dengan uang tabungan yang harus dimiliki berapa. Nah itu
buat gue pribadi ya, nggak tahu buat teman-teman ya. Buat gue pribadi itu hidup jadi lebih fokus, Dri. Jadi kayak gue tuh nggak lagi yang sekarang kan lagi hype mobil listrik gitu kan. Ya. Mobil listrik yang 3 digit baru masuk tuh tanggal 18 kan kemarin kan. Wah, hype-nya mobil listrik gitu. Kalau gue nggak ada pegangan fire, mungkin gue akan ganti mobil gitu. Gue mungkin akan beli deh mobil baru biar ikut-ikut seru gitu. Tapi gue sadar gitu, kalau gue beli bisa beli cash nggak? Bisa sih, bisa beli cash gitu, puji Tuhan. Tapi kalau beli cash nih nanti keambil nih portfolio fire gue nih. Yeah. Jadi si mobil, tapi mobil kan depresiasi. Akhirnya gue jadi mikir, ya udahlah pakai aja mobil yang sekarang masih bisa dipakai kok, masih bagus gitu. Jadi buat gue pribadi, mungkin di sisi lain ada yang bilang, lu hidup kayak gitu kaku banget. Lu hidup kayak gitu sangat tertata, sangat terplanning, nggak capek ya hidup kayak gitu. Nah buat gue sendiri justru itu kasih gue sense of security, sense of focus bahwa ada nominal digit yang gue kejar, angka fire gue sekian, gue akan mencapai itu di usia sekian, dan itu bikin gue fokus gitu. Gitu. I know it's not for everybody. Ada yang merasa kayak, wah gue jadi ini ya susah mau spending, harus cek dulu sama bini, cek dulu sama pembukuan, ribet gitu. Jadi makanya this is not for everyone, tapi for those of us who believe in it, tujuan akhirnya itu fire gitu. Tapi lu sebenarnya kapan sih triggernya lu akhirnya bikin frugal living ini? Untuk buat diri lu sendiri buat ya? gue sendiri ya. Jadi buat triggernya gue apa gitu? sebenarnya keluarga tuh udah memang sandwich generation. Keluarga gue dan keluarga istri, gue tiap bulan ada kasih semacam uang saku lah ke orang tua gitu, dan membantu membiayai kebutuhan di rumah. Ini udah ongoing dari awal kami berkarir 10-11 tahun lalu, dari awal karir. Bahkan ada masanya ada hutang yang pada saat itu nominalnya cukup besar ya, yang harus dibayar sama istri, utangnya orang tua. Itu utang kartu kredit orang tua. Itu dia nyicilin utang kartu kredit orang tua tiap bulan gitu. Katanya dia sampai hafal tuh, tarik gaji dari bank, setor ke bank sebelah gitu kan, pencet, bayar lunasin kartu kredit orang tua. Nah, jadi kami memang sudah terbiasa untuk hidup hemat. Tapi pada saat itu hidup hematnya karena kepepet. Jadi orang juga suka ngeledekin, wah gua mah frugal, gue juga frugal, tapi gue bukan frugal karena gaya hidup atau buat konten, tapi karena gue miskin gitu. Ya sama, kami pun begitu di awal, kami punya keterpaksaan ya. Punya keterpaksaan untuk hidup frugal. Waktu itu belum ada namanya frugal living gitu kan, cuman ya hemat aja sih karena susah hidup gue gitu. Gaji fresh grad, turun nanggung beban keluarga juga segala macam. Tapi ya kita syukuri lah ya, karena pasti banyak teman-teman di luar sana yang juga ngalamin hal yang sama. Kita syukuri hal ini, kita lewatin masa ada season of life itu, dan puji Tuhan promosi di kerjaan, pindah kantor, gaji lebih tinggi dan segala macam, karir gue dan karir istri sama-sama naik. Nah, sama-sama naik, ada next step gitu, kayak kita main game, lama-lama levelnya makin susah. Mulai dari lunasin orang tua sudah selesai, lunasin utang orang tua sudah selesai, kemudian kami nikah, bayar sendiri, kami beli mobil pertama, kami beli rumah, bukan beli rumah, beli tanah terus bangun rumah, itu juga akhirnya kami pelan-pelan lakukan itu semua dari gaji kami berdua gitu ya. Sampai akhirnya 2020 pandemi. Nah 2020 di awal pandemi itu ekonomi udah mulai settle, kami pribadi ya, rumah udah ya cicilan bayar terus gitu ya, tapi udah mulai kelihatan terbayar karena kami cukup agresif, jadi tiap kali ada THR ada bonus top up gitu, jadi lunasnya lumayan cepat. Kami mulai mikir nextnya apa nih, ada goal keuangan apa lagi yang kami bisa kejar. Di 2020 itu lewat YouTube juga bro, jadi nonton kontennya Pak Dodi Bicara Investasi. Pak Dodi Bicara Investasi. Nama channelnya Dodi Bicara Investasi, nama orangnya Dodi Prayogo. Beliau ini dosen di Surabaya, bukan dosen keuangan, dosen sipil. Kami juga berteman ya, saya beberapa kali main ke Surabaya ketemu Pak Dodi. Di situ Pak Dodi bikin satu konten tentang early retirement. Gitu kan. Wah, early retirement tuh gimana maksudnya ya? Apa iya benar saya umur di 30-an something bisa retire gitu. Nah, dikenalin lah konsep FIRE, dikenalin lah ada namanya 4% rule. Bagaimana sih cara menghitung angka FIRE kita, bagaimana sih kita pokoknya selengkapnya boleh nonton di channel Pak Dodi.
karena cara menjelaskan dia lebih bagus dari saya, yang jelas. Nah, kita nonton tuh video-videonya Pak Dodi pada saat itu, dan aku sama istri tuh jadi tergerak untuk, yuk kita hitung juga angka fire kita sampai kapan gitu ya. Nah, kami kondisinya memang, ini juga another disclaimer buat teman-teman. Kami kondisinya Pak Sutri dua-duanya bekerja dan dua-duanya manajer, jadi karir kami bagus gitu. Mungkin ada di luar sana yang bilang, oh saya kantoran biasa mana bisa. Ya memang kami ada keberuntungan, ada privilege juga, kami karirnya berkembang gitu. Tapi, nah dalam karir itu berkembang, kami punya kebiasaan hemat tadi, otomatis kecepatan nabungnya jadi lebih cepat. Ya, jumlah yang ditabung lebih cepat. Jadi buat teman-teman yang nyinyir, gua nggak bisa ketabung-tabung karena duitnya emang kurang. Nah, itu another problem to be solved. Artinya income-nya harus dinaikin. Nah, cara naikin income gua nggak pernah ngajarin. Karena gue paling takut ngajarin orang cara naikin income, kan bilang semangat, berjuang pasti bisa. Kadang-kadang nggak bisa juga gitu. Jadi cara naikin income menurut gua itu kreativitas dan kekuatan masing-masing lah. Gitu. Usaha masing-masing. Usaha masing-masing. Tapi kalau kita udah bicara savings, nah kita bicara savings itu semua kita di level apapun keuangan harusnya bisa gitu. Dan memang mungkin tidak bisa langsung seperti contoh di komunitas FIRE di Amerika Serikat ada yang 70% dari income bisa ditabung. Artinya kalau income 10 juta, 7 juta ditabung gitu ya. Mungkin tidak semua orang bisa kayak gitu. Tapi at least kita harus mulai lah sedikit-sedikit 10%, 20% belajar investasi. Nah, in our case, karena kami emang udah terbiasa hidup mepet, karena kesulitan tadi sandwich generation, terbiasa untuk lifestyle-nya tuh nggak naik. Jadi, at one point istri gue lagi hamil anak gue, itu posisinya udah manajer, rumah kami di Bintaro, kantornya di Alam Sutra. Dia tuh masih mau naik bis Agramas. Tahu nggak ya, bis Agramas yang warna merah yang turun naiknya di pintu tol? Iya. Nah, itu pas gue tanya kenapa kok mau, ya murah, naik cuma 10.000, sampai lagi depan kantor tinggal naik ojek gitu, di depan gerbang Alam Sutra tinggal naik ojek ke dalam. Jadi buat dia tuh oke gitu. Jadi kami terbiasa untuk ya udah tahan lifestyle kami di level tertentu, sampai akhirnya pada saat 2020 itu, pada saat nonton video Pak Dodi, pada saat akhirnya kami hitung-hitung, oh ternyata bisa nih untuk di usia 35 angka FIRE-nya tercapai gitu. Jadi itu awal mulanya. Tentunya dengan ini ya, dengan catatan-catatan bahwa gaya hidup tidak boleh naik, tidak boleh punya anak lagi. Kalau punya anak lagi hitungannya dibongkar lagi kan, berubah lagi. Oh gitu. Oke. Ya, jadi ada budget bulanan yang harus kami keep untuk maintain angka FIRE itu. Nah, itu akhirnya kami projection di umur 35 ternyata lebih cepat 2 tahun. Jadi umur 33 sudah tercapai. Gitu. Berarti kan ini ya, kalau ngomong pensiun dini, kan sering tuh ya, anak-anak tuh pengen pensiun dini. Belum kerja ya udah mau pensiun. Dulu adanya pernikahan dini. Umurnya ketahuan. Iya. Tua banget lu pernikahan dini. Apa kabar Apes mau nikah ya? Lagi go internasional bro. Asik. Jangan bahas dia, bro. Takut saya sama fans ini. Fanbase-nya kuat ya. Lu nggak masih tetap kerjain sesuatu kan? Bukannya pensiun nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Jadi kalau gue pribadi sekarang kan per Maret 2023 tahun lalu sudah resign dari kantor terakhir. Sebenarnya awal pada saat resign itu juga ada rasa takut ya, yang lu bilang gitu kan, nanti gue ngerjain apa ya, stres nggak gitu kalau bengong doang di rumah. Tapi justru dorongan awalnya itu bukan karena gue merasa duit gue udah cukup, gue punya keberanian gitu. Justru dorongannya pada saat itu tuh anak gue sakit terus di daycare-nya. Jadi kalau daycare tuh kan segala kuman penyakit tuh berkumpul di satu gitu. Kadang kan dari rumah siapa kan satu sakit, semua sakit. Terus mereka tidur siang dijajar di satu kamar, AC, pintu ditutup kan, udahlah bakterinya tukar guling aja gitu kan. Nah, anak gue sering sakit, sebulan masuk IGD 3 kali gitu. Terus IGD 3 kali? IGD 3 kali, macam-macam lah penyakitnya. Tapi harus tanya istri gue, dia lebih ingat. Nah, akhirnya kita putuskan kayaknya nggak bisa nih kalau full day di daycare. Jadi setengah hari aja, nah setengah harinya di rumah. Nah, dengan arrangement setengah hari di rumah ini, otomatis harus ada orang yang di rumah kan, temenin dia. Of course. Nah, pada saat itu, gua WF
WFO 3 hari, WFH 2 hari. Istri gue WFH full 5 hari. Tapi WFH kan lu tahu sendiri kan tetap ada call, tetap ada Zoom meeting meeting. segala macam. Impossible lah gitu lu nemenin bocah umur 2 tahun, guling-gulingan perlu ditemenin. Akhirnya, wah nggak bisa dah kita kayak begini terus. Gue kesian juga lihat bini gue pulang udah serba kusut gitu ya. Akhirnya udah kita coba mungkin ini tahun kita untuk fire gitu. Mungkin ini kita sekarang pada saat itu kan gue udah ngoceh di channel YouTube selama 2 tahun kan. Iya. Soal fire ya udah deh kita coba di 2023 ini gue praktekin ocehan gue untuk beneran resign dan coba jalan sendiri gitu tanpa kerjaan. Akhirnya gue resign. Nah, buat gue mungkin agak beruntung juga ya karena selain di kantoran kan gue punya channel Instagram, channel YouTube dan waktu itu ada buku yang lagi ditulis 50% lah belum selesai yang akhirnya jadi buku anak kantoran yang gue bawa ke podcast satu lagi waktu itu. Nah itu akhirnya gue sibuk menyelesaikan itu di 2023 dan ternyata ya retirement itu memang bukan artinya kita nggak ngapa-ngapain ya di rumah main game PS doang gitu ya. Tapi lebih ke ya udah kita sekarang kreativitas kita, tenaga, waktu bebas. Kita mau alihkan untuk ngerjain apa yang kita suka. Benar-benar kita bebas karena urusan uang, urusan kebutuhan sehari-hari udah selesai gitu. Ya berarti nggak ngapa-ngapain itu bukan opsi kan sebenarnya kan? Sebaiknya jangan ya, apalagi masih umur 30-an, ntar keberhargaan diri juga pengaruh, terus network lu pada hilang semua gitu kan. Gue ketemu lu kan justru baru tahun lalu. Di dalam retirement ini gitu. Jadi kesempatan baru terbuka sebenarnya. Iya. Soalnya kalau lu umur 30-an udah menyatakan pensiun dan nggak ngapa-ngapain, cepet bego lu. Sayang, bisa pikun katanya ya. Cepet pikun. Cepet bego makanya. Jangan pensiun dan tidak ngapa-ngapain. Tapi gini ya, kan lu memutuskan untuk pensiun muda. Lalu lu frugal living. Iya. Budget ketat ya bro. Budget ketat lah ya. Iya. Nggak mungkin nggak ketat dong. Iya. Tapi kan kadang ada hasrat pengen, ya kayak gue tahu lah, lu kan sebenarnya pengen jual mobil lu kan yang sekarang kan. Iya. Misalnya let's say mau ganti mobil setelah mobil kejual. Itu kan pasti ada aja bro. Ada. Yang ngerem siapa? Lu sendiri atau istri lu yang ngerem atau gimana? Iya, jadi kami punya sistem teman-teman untuk bikin hasrat-hasrat seperti ini terkonten gitu. Ya sistemnya gimana? Sistemnya adalah kami punya sebenarnya Excel, base-nya tuh Excel atau Sheet ya, Google Sheet, di mana ada 2 hal yang kami tracking, itu budget dan spending bulanan, sama satu lagi net worth. Net worth ini kekayaan bersih yang kami catat. Jadi kadang-kadang kan kita investasi di mana-mana ya. Ada yang di aplikasi hijau, aplikasi putih, aplikasi mana. Nah kan itu kalau nggak pernah dicek ntar lupa gitu. Wah duitnya saking banyaknya lupa misalkan gitu ya. Wah dan di mana ya. Padahal cuma 50.000, 10.000 gitu ya. Berarti kuncinya itu retirement early itu harus kaya. Harus kaya. Gitu kali ya. Anyway jadi portfolio ini kami tracking di dalam Excel tadi. Nah, dan kami juga punya yang namanya allowance untuk happy-happy gitu, untuk aku dan untuk istri. Itu ada nominalnya masing-masing. Nah, bagaimana tiga tools ini kami gunakan? Yang pertama untuk net worth dan budget bulanan ini kami pasti ada 1 kali meeting tiap bulan. Biasanya itu tanggal 25, 26 habis gajian. Karena kebiasaan pas gajian kemarin kami update datanya. Jadi net worth-nya kan pasti nambah dong kalau gajian kan ditabung kan. Jadi kami update datanya, masukin kemana nih, kita beli apa, kita beli reksadana, kita beli ori, atau beli saham, atau apa, kita update. Kemudian di budget dan expense bulanan, itu biasa istriku yang, kami kan ngumpulin bond juga bro. Jadi ini tadi kopi 38.000, bondnya sudah di dompet, nanti sampai rumah istri yang catat. Ngumpulin bond berarti? Ngumpulin bond. Ada yang foto, teman-teman mungkin ada yang suka difoto atau pakai aplikasi, bebas sih, nggak harus dikumpulin ya. Kalau ribet dikumpulin, kalau kami karena base-nya Excel dan dicatat di Excel jadi dikumpulin. Nah begitu sampai rumah istri catat, itu dilaporkan ke kami berdua lah, saling melaporkan gitu. Jadi ada accountability di akhir bulan kita habis berapa gitu. Nah
tadi kalau lu bilang kepengen mobil, em, pada pada gua yang sudah merasakan gitu ya, gua merasakan ada kenikmatan melihat net worth lu, kekayaan bersih lu bertambah bulan ke bulan sampai mencapai target yang lu tentukan. Itu nikmatnya lebih nikmat daripada lu punya mobil terbaru atau punya gadget terbaru. Kalau yang sudah merasakan akan mungkin manggut-manggut, kalau yang belum mungkin bingung. Tapi kalau buat kami ya itu, karena kalau lu punya mobil atau punya gadget, itu kenikmatannya paling ya mungkin 1-2 bulan pertama. Iya, iya. Lama-lama kan dia jadi biasa, barang yang sudah lu punya. Tapi ketika lu nge-track net worth, lu akan berasa ini bukan jumawa ya, cuma maksudnya ke diri sendiri kan lu ngomong kan, wah gue makin kaya nih tiap bulan gitu. Tadinya segini, nambah lagi sini, nambah lagi segini. Akhir tahun, terus kami sudah melakukan ini dari 2019. Jadi kami sudah punya data 5 tahun. Kadang-kadang gue suka gitu tuh, gue buka data 2019 Januari, terus buka 2023 Desember, gue bandingin net worth gue. Wah Tuhan baik ya gitu. Apa maksudnya ini hidup gue udah sejauh ini gitu. Jadi itu yang jadi semacam sistem buat ngerem keinginan-keinginan tadi. Dan kalaupun memang sudah tak terbendung, sudah benar-benar ini nggak bisa deh gue harus beli ini barang, ya tadi ada budget senang-senang tadi yang nominalnya saat ini sama ya antara gue dan istri. Mungkin nanti ke depan akan berubah, mana tahu kebutuhan gue lebih gede atau kebutuhan istri lebih gede. Tapi anyway ini open communication antara gue dan istri. Selalu kita bicarakan. Ya udah kalau memang kepengen beli sesuatu yang selama ini tidak melanggar hukum, tidak melanggar kesepakatan kita sebagai suami istri, ya silahkan beli. Tanpa harus ibaratnya minta izin sama suami atau minta izin sama istri, karena ya akal sehatnya masing-masing jalan. Iya, benar-benar. Berarti lu juga ini dong, memakai cara itu juga dong. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sama juga kayak gitu. Karena tadi lu nggak bilang katanya kan, yang penting tetap udah bilang sih, bilang. Tetap barangnya udah ada aja. Tetap harus bilang. Oh, sama satu lagi mungkin ini sistem juga. Jadi kami punya akun e-commerce tuh samaan. Nggak ada akun e-commerce Samuel atau Claudia. Oh, jadi kalau belanja-belanja dari satu akun Satu itu. akun. Di-login ke handphone aku dan ke handphone dia. Oh. Sehingga masing-masing bisa saling lihat. Sebenarnya tujuannya bukan monitor. Awalnya itu tujuannya karena istri gue tuh pengen ngumpulin poin. Dan poinnya kan jadi kesebar kalau di 2 akun kan. Mending dikumpulin di 1 akun, dan dia punya cara lah sebelum buka Shopee, buka Shopback dulu segala macam gitu. Nah, gue kan males gitu. Ya udah lu males nggak apa-apa, lu taruh aja di keranjang, nanti yang check outin gue. Gitu. Awalnya gitu. Jadi lama-lama jadi check and balance juga sih, secara tidak sengaja gitu. Jadi kita sama-sama tahu kita beli apa. Oh gitu. Jadi misalnya di cart ada skincare nih. Siapa nih? Quantity 10 nih. Kok belum check out? Mau buka warung apa gimana? 10. Sebetulnya lagi Gitu. diskon bro. Ya, lagi diskon. Iya, beli ice sekarang dulu. Betul. Oh, cara lu kayak gitu. Sama ada memang untuk operasional bulanan itu gua memaksa diri gua untuk nggak pegang uang banyak-banyak. Karena dulu merasakan pas masih lajang, uang kita pikir, aduh, kan gaji masuk tanggal 25 pagi gitu. Wih, gede ya angkanya, seneng gitu kan lihat gaji masih bulat. Iya. Nggak ditransfer tuh ke reksadana kemana, nggak ditabung-tabung. Sehari berlalu, seminggu berlalu, akhirnya habis tuh duit gitu. Iya. Nah jadi dari pengalaman itu ya kita bikin sistem lagi di mana oke, income bulanan kemarin ya pada saat masih gajian ya, income bulanan masuk di pagi yang sama langsung transparan gitu ya. Kita sama-sama tahu, gue sama-sama tahu income masing-masing berapa, ditransfer ke rekening investasi yang sudah disepakati. Jadi siang itu udah rekening gue kosong. Tinggal yang gue pegang operasional aja buat bulan itu berapa gitu. Untuk ya bensin, untuk makan gitu. Jadi nggak ada uang yang lebih-lebih sesuai fungsinya gitu. Pokoknya uang itu ya uang yang siap habis gitulah. Oke. Iya. Gitu. Kelihatannya gampang ya. Tapi kayak kalau dijalanin Susah sih. susah kan? Karena itu tadi ya, kita tuh sebagai manusia pasti akan ada aja pengen apa, pengen jajan, sesimpel itulah, pengen jajan, pengen ngemil apa. Itu baru makanan, belum barang. Iya. Ya kan? Samsung S24 Mau keluar ya?
Lu udah siap pre-order tuh, Oh, udah sih. kayak Samsung. Saya pakai Samsung loh. Siapa tahu Samsung mau ini ya Ya, nanti taruh ada display tiker berjalan di bawah. display sini ya. Iya. Kayak, Iya sih, memang susah di awal, tapi ya itu tadi ya, kalau kita cuma mikir sisi hematnya, yang kita rasakan jadi terkekang gitu. Tapi yang mungkin belum banyak orang praktekin, ya itu tadi tracking net worth, kekayaan bersih, coba di tracking. Dengan lu hemat dan uangnya disalurkan ke situ, kan lu ngelihat diri lu bertambah kaya tiap bulan. Itu ada kepuasan tersendiri sih menurut gua, dan itu jadi kayak kekuatan yang ngedorong lu untuk yuk save more, save more, save more. Atau kalau nggak sebenarnya bisa kayak gini juga nggak bro? Kalau lu kan save more ya, tapi kan lu sebenarnya juga bisa make income more dong. Let's say jadi lebih kaya karena memang lu let's say Bisnis Bisnis. atau puterin uang gitu Iya. kan. Iya, bisa. Jadi kami punya teman suami istri namanya John dan Friend, ini orang Singapura. Kenalan gara-gara YouTube juga. Ini baru tayang videonya dua minggu lalu di channel kami. Ini kita habis collab juga sama mereka. Nah, mereka nggak percaya hidup frugal. Mereka nggak percaya 4% rule. Karena buat mereka kitabnya mereka itu Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Oke. Ya, Robert Kiyosaki kan prinsipnya lu utangnya diputerin, beli propertinya lu sewain, jadi lu punya cash flow. Iya. Nah, satu hari nanti utang lu akan lunas dan lu akan pegang properti yang jadi aset lu. Harus berani kalau kata Robert Kiyosaki puter uang gitu kan. Nah, mereka believer di Robert Kiyosaki. Jadi seperti itu juga boleh menurut gua. Karena nggak ada satu cara kan yang oke, semua orang harus kelola uang seperti Samuel dan Claudia. Kalau buat kami frugal living ini lebih cocok karena kami pribadi punya ya gue cerita sedikit lah, background keluarga gue itu bokap gue pengusaha. Tapi pengusaha yang mungkin bisa dibilang so-so lah gitu. Dan di dalam dia berusaha itu ada dinamika usaha yang seharusnya stay di usaha tapi masuk juga ke keluarga. Ya, karena usahanya sama nyokap, kadang sama nyokap ribut soal keuangan, ngomongin keuangan di rumah gitu ya, dan terpengaruh ke keluarga gitu. Sama halnya dengan Clau, istri gua, juga dia mengalami hal yang sama. Pernah sukses sekali sampai bisa keluar negeri berkali-kali, punya villa gitu ya. Pernah bangkrut sekali sampai nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, kami berdua sama-sama tidak menyukai ketidakstabilan itu. Gitu. Jadi dari awal berkarir pun kami sudah bilang, gua nggak apa-apa, gajinya naik pelan-pelan, yang penting gua kantoran. Itu 10-11 tahun lalu. Gitu. Makanya buat kami si FIRE ini lebih make sense. Gitu. Tapi mungkin di antara teman-teman yang nonton, ada yang ideologinya beda. Mereka mungkin sebelah sana gitu. Yang Lebih kiri. Kiri atau kanan? Kiri dibilang itu lagi, merah lagi. Enggak ya, maksudnya seberseberangan lah gitu. Beda lah. Ada tangan lu ke kiri tadi, kalau lebih kiri. Kiri apa kanan nih? Gambarnya di flip aja nanti. Iya, Robert Kiyosaki pun tidak salah. Gitu. Selama kalian menjalaninya dengan happy. Karena ambil utang ke bank itu pusing loh, gitu kan. Pasti lo mikirin kan, gimana kalau bikin properti nggak laku kejual, atau harganya jatuh, bisnis gue kalau gagal, kalau cash flow-nya nggak muter, kan jadi banyak pikiran. Betul. Ya itulah, pain point yang harus dihadapi. Gitu kan. Tapi di sisi lain, ya mungkin yang dilihat painful dari orang yang hidup frugal adalah, apa-apa kok di-budget sih? Mau apa-apa kok nanya istri dulu sih, repot amat sih hidup lo gitu. Nah, itu juga pain, yaitu pain yang kita pilih untuk kita jalani. Jadi kayak menurut gue masing-masing ada ininya sih, plus minusnya. Dan anyway at the end of the day kayak pas gue podcast sama John sama Friend ini, kalian bisa ngobrol dan bisa saling respect point of view gitu. Jadi pick your poison lah ibaratnya gitu. Iya. Tapi tadi kan lu nyinggung Rich Dad Poor Dad ya. Itu kan sekarang udah nggak relevan bro. Oh gitu ya? Even Robert Kiyosaki juga bilang, yang dia tulis waktu itu Rich Dad Poor Dad tuh juga udah nggak relevan ya, karena properti itu udah nggak seseksi pas lagi zaman dia kan. Ini ya, toolsnya jangan properti mungkin gitu ya. Iya, karena bisa bisnis yang lain gitu. Mungkin bisa bisnis yang lain. Ya sebenarnya properti, kayak lu bilang kan, lu punya, tapi kan belum tentu itu bisa cair. Iya. Kapan mau ada yang beli? Iya. Itu tuh yang udah bisa bikin cakep-cakep belum tentu laku kejual gitu kan ya. Iya. Itu sih. Menarik ya, karena gue ngelihat lu akhirnya hidup tuh kayaknya nggak ada beban, kayaknya nggak ada sesuatu yang lu kejar lagi, tapi ya
lu happy gitu dengan Iya. dengan apa yang lu lakukan sekarang gitu loh. Gue tuh pernah dapet bos yang micromanage, tapi yang di manage itu kayak misalkan mau bikin presentasinya fontnya salah, Ya, atau manage hal-hal yang nggak penting itu. ya decknya apa birunya salah nih, harusnya sky blue bukan biru dongker kayak gitu-gitu lah. Jadi emang sih yang buat gue paling menarik buat si Fire Movement ini adalah lu bisa bebas finansial tapi lu nggak usah ikut eh, program apapun. Kan sering kita dijual narasi bebas finansial, tapi harus jual produk, tapi harus ikut kelas. Ya, ternyata ujung-ujungnya, oh jualan kelas gitu. Ya nggak apa-apa ya, orang namanya berbisnis pasti ada caranya gitu Ya, kan. ya. Tapi yang gue senang dari movement ini adalah dia tidak ada gatekeeping. Jadi kayak, oke, harus bayar ini dulu, beli buku dulu. Intinya semuanya ini matematika. Intinya, if you believe in the math, if you are committed to the math will help you. The math will set you free Iya, gitu. iya, iya. Ya kalau kita paradoks ya, maksudnya kalau kita hidup tidak mau diatur, kalau kita hidup mau semau-maunya, mau ke luar negeri, mau beli mobil baru, mau beli baju baru, mau gitu ya. Cicil aja, bayarnya nanti aja gitu, atau hutang dulu gitu kan. Kelihatannya bebas, kelihatannya lo hidup semau lo. Tapi sebenarnya kan lo sedang diikat juga oleh hutang-hutang, oleh sikap lo yang tidak bertanggung jawab terhadap uang itu, gitu kan. Tapi di sisi lain paradoksnya adalah to be free, you have to limit yourself. Ya kan, ketika gue membatasi diri gue nih, sekarang gue live on a budget kan, karena gue fire berarti gue tidak boleh exceed certain budget every month, itu harus gue keep. Kalau nggak, duit gue habis gitu, matematikanya nggak akan works. Iya. Iya, di satu sisi mungkin gue terbatas dengan budget, pilihan mobil yang bisa gue kendarai mungkin terbatas, pilihan apa namanya ya, lokasi hidup mungkin gue tidak bisa. Mungkin gue kalau maksain gue bisa tinggal di apartemen penthouse gitu ya. Tapi sekarang untuk keberlangsungan fire gue ya udah gue beli landed house, gue tinggal di suburbs aja di pinggiran Jakarta. Tujuannya jadinya kelihatannya gue terbatas gitu ya, terikat oleh standar-standar yang gue buat sendiri. Tapi ya tadi lu bilang mungkin ya, gue merasa free karena gue merasa tenang, urusan duit gue udah beres gitu. Yang lain-lain ya selama gue nggak bandel, selama gue nggak beroperasi di luar budget yang gue set, harusnya gue aman gitu. Tapi nggak ada goals atau impian liar lu gitu bro yang pengen lu kejar gitu kan? Apa misalkan beli kapal gitu ya, atau Kalau beli kapal sih nggak impian liar sih. Nggak, Itu lebih kepengenan running yang for presidency misalkan gitu. ya, apapun lah, apapun lah. Maksudnya target-target gitu loh yang let's say lu pengen punya apa gitu atau lu pengen cobain bisnis. Tadi walaupun lu tadi bilang lu nggak pengen karena pengalaman orang tua lu running bisnis, tapi kan at least lu pengen ngerjain apa gitu kayak yang baru gitu. Iya. Nah ini emang jadi apa ya? Mungkin new problem buat gua sekarang. Karena setelah retire, gua harus mikirin apa nextnya buat gua pribadi gitu. Secara apa ya? Mungkin aktualisasi diri kali ya. Gua apa yang mau gua kerjain sekarang. Yang lagi gua dan istri pikirkan adalah relocation. Mungkin kami kepingin tinggal di tempat lain selain rumah sekarang selama beberapa tahun atau enggak for good gitu. Ada beberapa kota dan beberapa negara yang kami sudah explore. Kepikiran pengen ya sempat kepikiran Bali atau Malaysia atau Jepang ya. Kenapanya harusnya yang follow gue udah tahu, gue udah sering cerita juga. Lebih ke mungkin big dream-nya saat ini adalah gimana kita bisa navigate this gitu. Karena misalkan rumah mesti dijual dulu kan kalau mau pindah ke luar negeri. Terus nanti mesti mikirin sekolah anak gimana. Terus mesti mikirin kalau hidup di luar negeri kan pasti nggak ada lah namanya ART, tukang kebun, segala macam kemewahan di Indonesia yang bisa kita dapatkan dengan terjangkau. Di luar kan pasti nggak ada gitu. Jadi itu sih harus apa ya? Ya itu mungkin kalau dibilang big dream saat ini yang paling big, paling crazy ya itu, gitu. Gue
juga bingung gitu. Kadang-kadang orang kadang-kadang gue ngelihat orang sudah kaya, uangnya miliaran, triliunan, kemudian dia apa namanya ya, chasing for bigger dreams, kemudian fail gitu, atau kemudian malah kehilangan semuanya gitu. Buat gua dan istri saat ini ya, mungkin mungkin nanti umur 40-an, 50-an mungkin ceritanya beda. Cuman mungkin saat ini buat kami tuh ya udah, apa yang udah kami punya tuh udah cukup. Udah, gua tuh nggak mau apa-apa lagi gitu. Ini bukan bukan apa ya, bukan pencitraan, bukan apa, tapi benar-benar kita berkali-kali bahkan pernah ada sesi sama financial planner gitu kan. Kami ketemu dengan financial planner untuk untuk membantu kami menghitung ya, uang sekolah Hana 17 tahun lagi mau kuliah gitu. Pada saat ditanya-tanya itu, punya mimpi apa lagi nggak? Mau beli sesuatu, rumah lebih besar atau apa gitu. Belum ada. Financial planner-nya bingung, gue juga bingung gitu. Emangnya harus ada ya? Harusnya ada ya. Orang lain apa gimana? Ya mungkin mau punya rumah lebih besar. Jujur kami tuh nggak ada. Gitu. Nah ini mungkin juga something unique to us yang bikin kami tuh ngejalanin frugal living tuh lebih ikhlas gitu mungkin ya. Lebih ya udah legowo karena memang tidak ada hal lain yang kami cari di atas ini. Buat gue hidup gue sekarang tuh udah bersyukur banget lah gitu. Udah ada di level jauh-jauh di atas orang tua gue dulu gitu, jauh-jauh di atas orang tua istri gue dulu. Jadi kayak udahlah, kita cari apa lagi sih hidup gitu, gitu. Masuk, Mungkin gue kurang termotivasi ya, mungkin perlu denger motivator. ya, masuk deretan 9 naga gitu. Oh, janganlah 9 cacing aja gue. Ya karena lu tuh jadi, gue liat ya bro, hidup lu jadi ini slow dan ya udah just happy aja Happy, dengan apapun yang nikmati. lu lakukan gitu. Iya, gue mencoba menikmati itu. Ya tahun-tahun dimana jadi karyawan kan apa ya? It takes a toll on our physical body juga kan. Iya, Kayak jadi overweight. Nih gue lagi berusaha mengembalikan berat badan sebelum COVID nih. Ini lagi besar-besarnya nih gue nih. Kemudian apa namanya, GERD gitu. Kadang-kadang ada bos yang lu baru denger suaranya aja udah GERD gitu kan. Dia belum ngomong baru Sam gitu. Udah anjir apalagi nih gue. Itu kan gue alamin gitu. Jadi kayak sekarang ya udah gue pengen ini aja, enjoy this moment, slow down, dan ya udah menikmati masa-masa ini. Mungkin nggak nanti dalam waktu dekat gue kerja lagi, mungkin nggak gue bikin apa, mungkin aja. Jadi gue keeping my options open. Tapi yang jelas baseline-nya gue udah ada, artinya gue udah tahu gue butuh berapa duit buat hidup, gue udah tahu apa yang artinya gue sebagai manusia tuh gue udah tahu gitu. Jadi gue nggak akan penasaran lagi pengen ini pengen itu. Kalaupun nanti gue bekerja, it will definitely need to be a place where ya itu benar-benar outlet buat creativity gue gitu. Nggak akan lagi gue kerja mencari sesuatu yang apa ya, baru, atau mungkin bukan baru kali ya, mungkin kayak untuk ngumpulin uang lebih banyak atau punya rumah yang lebih besar gitu. Jadi it's gonna be more like ya udah outlet buat creativity gue, dan harus inline, harus in sync dengan lifestyle yang akan gue bangun sama keluarga gitu. Jadi ya harus work from home misalkan, atau hybrid itu akan jadi requirement gue ke future employer gue. Iya. Tapi itu kemarin ini kan buku lu itu sampai ke Jepang segala. Iya. Itu lalu apa? Emang selain jalan-jalan atau lagi kejar target? Itu kemarin ada, kan biasa lah kalau kita dari penerbit kan kita beli buku kan. Kadang-kadang ada apa namanya, PO, pre-order yang kita handle sendiri. Nah, dari pre-order itu puji Tuhan sudah cukup banyak teman-teman yang beli gitu ya. Masih ada sisa dikit nih, kita bawa deh ke Jepang iseng-iseng gitu, sekalian ketemu. Bohnya jauh banget ke Jepang. Iya sih. Iya sih. Untungnya nggak bawa banyak, waktu itu cuma bawa 10 apa 15 buku. Nggak bawa banyak. Dan ya udah, kita cuma lempar aja kalau memang followernya pada mau ketemu, yuk kita ketemu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ternyata yang daftar respon sampai 20 lebih gitu. Dan itu gue juga kaget karena yang gue share kan dunia kantoran di Indonesia.
Iya, itu di Jepang lagi ya orang. Ini yang di Jepang mereka mau cerita apa gitu ya? Apa ya? Apa nanti gue bisa jawab apa? Misalkan mereka tanya tentang undang-undang ketenagakerjaan Jepang ya, gue mana tahu gitu kan. Tapi ya anyway, full house, puji Tuhan pada saat itu. Dan teman-teman yang datang juga apa ya? Mereka appreciate lah konten yang udah gue tulis. Terus mereka juga pada beli bukunya akhirnya gitu. Jadi buku ini juga yang gue pikirkan sekarang gimana caranya gue bisa ya just leave my legacy kali ya. Maksudnya apa yang gue mau. Ya jadi buku ini gue pikir gue mau leave my legacy. Apa yang gue mau ceritakan. Gue nggak lagi mikirin ya ini bestseller nggak ya. Ini laku banyak yang apa enggak ya gitu. Dan pokoknya I write what I want to write. Kalau memang ini helpful buat orang, mudah-mudahan laku gitu ya. Kalau tidak ya sudah gitu. Mungkin saya jualan, mungkin saya buka kafe aja atau atau jadi franchiser minimarket mungkin ya. Iya. Iya. Gitu sih. 20 orangan ya? 20 orang. Lumayan loh bro. Lumayan. Dan menariknya kita adakan acaranya tuh di kafe yang punya orang Indonesia. Oh. Itu. Jadi dia jualan, selain jual kopi, dia jual kopi susu gula aren. Ini susah ketemu di Jepang, kopi susu gula aren, karena orang Jepang kopi gula aren nggak ketemu, nggak kebayang ya. Terus dia juga jual siomay sama jual mie instan Indonesia. Ini menarik nih, kafenya namanya kopi, kok gue tiba-tiba lupa nama kopinya. Payu & Co namanya. Oh. Payu & Di Coffee Tokyo? di Tokyo. Gitu. Banyak orang hebat Indonesia di Jepang, dan belakangan banyak ini ya. Arif Muhammad juga buka restoran Padang kan di Tokyo sekarang bareng sama kopi kalian. Yang itu kan apa namanya? Payakumbuh. Ya, Payakumbuh. Iya. Oh, dibuka di situ. Buka dari Jepang. Jepang makan Padang. Mungkin nanti saya buka skoteng atau apa kayak kan bisa lah. Iya. Tapi yang menarik itu 20 orang itu ternyata followers lu, dan mereka mau datang itu tuh susah tuh bro. Karena kebanyakan orang-orang di luar, orang Indonesia di luar negeri itu biasanya udah sibuk sama kerjaan mereka kan. Iya, itu gue appreciate banget karena ada yang rumahnya 1 jam, ada yang rumahnya ya pokoknya jauh gitu jaraknya, dia harus naik kereta, transfer berapa kali, ganti-ganti kereta untuk sampai ke situ. Jadi gue appreciate banget kalau ada yang datang dan nonton video ini. Sekali lagi thank you udah datang. Gue pun bingung gitu ya, kenapa mau datang dan kenapa mau ketemu, tapi ya terima kasih. Seru sih, jadi gue juga belajar dari apa ya, ini mungkin talking about another issue, tapi gue ngelihatnya orang Indonesia yang pintar dan keren di luar negeri juga banyak gitu, dan hebat-hebat juga. Iya. Gitu. Ya, udah di luar negeri bro. Kalau balik lagi ke sini, kadang-kadang kan suka sayang ya. Betul. Skillnya kadang nggak kepake. Skillnya nggak kepake, betul. Gue sih ngomong pahit-pahitnya aja. Iya. Skillnya nggak kepake akhirnya di Indonesia. Betul. Jadi apa? Konten kreator. Kadang-kadang ada pekerjaan yang memang tidak accessible di market kita, karena market kita didesain untuk consumer market mungkin ya. Jadi Indonesia itu sering di-treat sama company itu sebagai ya udah ini tempat di mana kita jualan produk. Ya. R&D-nya di tempat lain, produksinya di tempat lain. Ya misalkan engineering untuk aplikasi atau engineering mobil, itu negara lain yang engineer, jualannya di sini gitu. Jadi misalkan, jadi ya teman-teman yang kemarin ketemu tuh, oh gue software engineer, oh gue manajer di perusahaan mobil gitu. Jadi kayak ya memang pekerjaan mereka tuh tidak ada di Indonesia. Kalau pindah ya mereka akan bingung gitu, mulai dari mana. Iya, negara kita kan memang target ini kan untuk hal-hal yang konsumtif. Karena orangnya banyak ya. Orangnya banyak dan suka spend money buat belanja, ya udah, emang cocok. Betul. Paling gampang kelihatan dari aplikasi-aplikasi tech startup ya kan, rata-rata Paylater. konsumtif. Ya, ada paylater juga. Itu kan semua hal-hal yang untuk orang spend money. Betul. Nah itu, paylater balik lagi ke frugal living, ke FIRE ya. Make sure teman-teman kalau memang harus pakai paylater ya tahu untuk apa digunakan paylaternya. Membeli sesuatu yang benar-benar teman-teman butuhkan. Dan ya itu deh bener deh, nggak ada untungnya ngejar gaya hidup, karena kamu ngejar gaya hidup sudah sampai nanti ada lagi yang di atas.
ada lagi yang di atas. Dan itu nggak berhenti. It's not a 20 something thing gitu. Kayak kalian mungkin mikir nggak apa-apa gue usia 20-an ngejar gaya hidup dulu karena waktunya gue tampil keren gitu. Nanti umur 30-an ada lagi FOMO-nya sama orang lain. Gue masih juga FOMO sekarang misalkan dengan konten creator lain deh yang mungkin kayak lu nih sekarang punya proper studio gitu. Gue FOMO juga. Wah, pengen juga ya punya studio gitu. Misalkan gitu. Jadi kalau kita nggak kendalikan itu dari semudah mungkin, biasain untuk kayak gue punya standar buat gue biasain, nggak apa-apa hidup secukupnya, ya akan ke bawah terus sih sampai usia berapapun gitu. Jadi ya biasain untuk jaga lah, guard our spending, pakai sistem tadi, budgeting, uang ditaruh di istri, gitu ya. Itu sistem-sistem yang memaksa diri kita untuk tetap responsible with our money. Iya. Jadi gitu tuh ya, frugal living yang Mudah-mudahan tidak sesat. ya tidak sesat. Bukannya numpang dibayarin orang. Iya. Yang paling bisa itu mah memang ini aja, emang cari kesempatan kalau gitu mah. Iya. Ya udah, jadi mau diapain juga frugal living kalau menurut gua akhirnya adalah sebuah pilihan hidup kan. Betul. Lu nggak harus untuk seperti Sam, plug ketiplek. Ya tapi kalau ketika dia memilih ini menjadi lifestyle dia, mindset dia, ya udah. Ya selama lu happy sih nggak masalah. Kalau lu happy juga spend, suka belanja juga nggak masalah. Tapi ya jangan ngerepotin orang tadi ya kan. itu dia, jangan ngerepotin orang. Betul. Kalau gitu ya lu income-nya berarti lu harus gede. Iya. Kadang kita istilahnya selera bintang 5, dompet kaki 5 gitu ya. Apa ya istilahnya? Kalau dompetnya kaki 5 cuy, dompetnya di bawah kaki 5 gimana? Atau dompet orang lain gitu. Jangan ya. Iya, atau malah cari pasangan kaya gitu, ya itu lain cerita lah ya. Itu, iya mungkin lu harus undang tamu podcast yang lain. Tutorialnya mencari pasangan kaya gimana. Berarti lu tahun ini, awal tahun 2024, itu juga nggak ada set target, ya udah just live aja as a usual atau gimana? Tahun ini gue mau nulis 1 buku lagi. Wah, nulis buku lagi. Mau coba menyelesaikan trilogi anak kantoran ya. Jadi ada buku pertama gue kan 2020, itu judulnya lagi probation. Itu untuk teman-teman yang baru mulai kerja. Terus buku kedua itu anak kantoran, terbit 2023. Itu untuk teman-teman yang sudah kerja 3 tahunan. Nah, buku ketiga ini tentang keuangan. Gue pengen nulis tentang ya mungkin frugal living ya. Frugal living dan mungkin cerita-cerita gimana kami bisa mencapai bebasan finansial tanpa harus jadi pengusaha atau harus gamble, bikin usaha, bikin bisnis. Gue mau kasih semangat buat teman-teman karyawan bahwa karyawan pun bisa juga ngatur keuangan dan mencapai bebas finansial. Oh, yang ketiganya bukan how to become boss gitu bukannya? Karena bukan bos kan, nggak berani nanti sesat nih. Belum pernah gue ngerasain jadi direktur. Atau gimana caranya resign yang keren? Resign yang keren, banting meja gitu ya. Kemarin tuh di Amerika ada yang resign, dia bawa marching band dong. Oh ya? Dia lift kantor, dia bawa marching band, betang betong. Saking dia udah gendek gitu gedek sama kantornya. Jangan ya seperti itu ya teman-teman. Harus masukkan surat, tunggu notice period ya. Kalau nggak nanti uang pisah nggak keluar, sayang tuh berapa kali gaji itu. Iya. Pesangon nggak keluar. Iya. Kalau pesangon di layoff dong. Oh ya kalau pesangon di layoff ya. Uang pisah. Iya, kena layoff. Layoff-nya ini lagi, mendadak lagi. Itu narasumber lain. Oke bro, thank you buat sama-sama insight frugal living ya. Gue sebenarnya kayak tadi gue bilang di awal, gue pernah bahas frugal living sekilas dong waktu itu ya, pas lagi di MERS ya, di e-commerce. Tapi karena kemarin lagi rame soal frugal living yang kalau saya bilang sesat, gue jadi pengen tahu frugal living yang bener tuh kayak gimana sebenarnya. Mudah-mudahan bisa memberikan arahan ya, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Gue juga nggak bilang gue yang paling benar atau kalian cuma boleh dengerin gue, tapi gue pun belajar dari banyak resources yang di-share orang-orang dan
intinya kita harus mau belajar terus sih, open terus karena ilmu ini kan berkembang terus. Dan the beauty of frugal living adalah ini open source movement. Jadi nggak ada kelas yang gue buka atau siapa harus bayar gitu. Kalian kalau selama kalian punya mata dan waktu untuk memahami, bisa baca. Dan memang kebanyakan tulisannya dalam bahasa Inggris sih. Baca-baca blognya Mr. Money Masters, Mr. 1500 Days, apalagi ya bukunya J.L. Collins, bukunya Vicki Robin. Baca-baca semuanya lebih paham, banyak lebih baik. Open source ya. Open source. Kalau OS tuh kayak Android. Gitu. Linux. Anjir Linux. Ini Linux. unsur banget gue. Linux. Ini banget nih, programmer banget. Ya wes bro, Thank you ya sudah diundang. buat ngobrol-ngobrol ya. Sekali Sama-sama. lagi kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.